Amuk warga Pulau Rempang pecah dalam aksi penolakan relokasi dan penggarapan proyek strategis nasional di kawasan Rempang Batam, Kepulauan Riau. Kekisruhan ini terjadi saat petugas BP Batam hendak memasuki kawasan Pulau Rempang untuk melakukan pengukuran lahan dan pemasangan patok. Saling lempar dan bentrok antara warga dengan aparat pun tak terhindarkan. Warga berusaha memblokade jalan untuk mencegah masuknya petugas gabungan, mulai dari Jembatan 4 hingga Gapura masuk menuju ke Pulau Rempang. Blokade jalan dilakukan diantaranya dengan cara membakar ban dan batang pohon di tengah jalan. Situasi kala itu semakin memanas. Petugas kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun, akibat tembakan gas air mata itu menyebabkan anak-anak yang saat itu berada di dalam lingkungan sekolah dasar yang tengah belajar harus dievakuasi. Belasan di antaranya dibawa ke RSUD Kota Batam karena terdampak serius gas air mata. Ibu kuat ya, Bu. 4 hari berselang, warga pun kembali menyuarakan penolakannya. Kali ini mereka mendatangi kantor BP Batam. Kericuhan pun kembali terjadi. Konflik agraria di Pulau Rempang menjadi pemicu warga meradang. Lahan seluas 7.572 hektar di pulau ini menjadi target lahan proyek strategis nasional dan akan dibangun pabrik kaca milik perusahaan Cina, Xinyi Group, dalam kawasan Rempang Eco Park. Kerjasama ini pun diperkirakan akan mampu menarik investasi hingga ratusan triliun rupiah. Namun di balik rencana tersebut, pemerintah dan investor harus berhadapan dengan warga yang tinggal di 16 kampung adat Melayu. Mereka menolak keras pembangunan proyek tersebut. Dari informasi yang kami peroleh, masyarakat adat yang tinggal di Pulau Rempang ini telah menetap secara turun-temurun sejak tahun 1834. Namun, keberadaan mereka tampaknya menjadi kendala pembangunan proyek strategis pemerintah, sehingga relokasi dianggap sebagai cara jitu untuk memuluskan rencana investasi pemerintah. Tim Fokus sudah sampai di Pulau Rempang, persis di depan Gapura, di mana pekan lalu terjadi kericuhan di sini antara warga Pulau Rempang bersama dengan aparat ketika petugas akan melakukan pengukuran dan juga pemasangan patok di dalam Pulau Rempang. Nah, pemasangan patok ini berkaitan dengan adanya rencana proyek strategis nasional Rempang Eco Park dan juga pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia, yang dimana ini juga sempat mendapat penolakan dari warga karena warga informasinya dalam waktu dekat akan direlokasi ke sebuah tempat, dan ini ditolak oleh kurang lebih 16 kampung adat Melayu yang berada di dalam. Saya akan masuk ke dalam untuk mengetahui seperti apa kemudian ini lokasi ataupun juga kondisi dari Pulau Rempang dan juga seperti apa suara warga di sana. Kita ikuti faktanya bersama saya, Tiara Harahap. Suasana mencekam masih terasa saat kami masuk lebih dalam ke lokasi di mana warga Pulau Rempang bentrok dengan aparat keamanan seminggu yang lalu. Kami pun mencoba menelusuri kampung-kampung di Pulau Rempang, salah satunya di Kampung Sembulang yang lokasinya tepat berada di wilayah pesisir laut. Kami mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dialami warga yang tinggal di kampung ini. Sepi bak kampung mati. Rumah-rumah yang kami lewati tidak seperti pemukiman pada umumnya. Jarak antara rumah satu dengan yang lainnya cukup jauh. Setidaknya inilah yang dapat menggambarkan situasi mencekam di perkampungan ini. Mata kami pun tertuju pada sosok wanita tua yang berdiri sendiri termenung di halaman rumah yang kami lewati. Tatapan kosong sangat jelas tampak dari raut wajah wanita tua ini. Dalam benak kami bertanya-tanya, apakah proyek besar yang akan meratakan kampung itu yang membuat sosok wanita tua ini termenung? Kepada kami, Leha bercerita, di usianya yang telah senja, kesehariannya adalah bekerja sebagai pencari rumput laut. Ia juga menceritakan jika dirinya merupakan warga asli dari kampung adat Melayu di kampung ini. Leha tak sanggup menanggung beban yang ia terima, sampai pada akhirnya ia mencurahkan isi hati dan pikirannya yang kalut kepada kami. Mengingat dalam waktu dekat ini, diri dan keluarganya harus segera angkat kaki dari kampung yang menjadi tanah kelahirannya itu. Namun Leha mengaku, ia masih ingin mempertahankan rumahnya semampu yang ia bisa. Dan ia tentunya berharap ada solusi yang bisa menjadi jalan tengah atas kasus ini.
Dengan begitu, mimpi buruk yang selama ini menghantui Leha mengenai relokasi tersebut tak benar-benar terjadi. Kalau ada jalan keluarnya, ibu bertahan. Tapi kalau tak ada jalan keluarnya kayak mana ibu? Ibu masyarakat nak. Tapi hati ibu ni udah sedih aja. Makan aja ibu nggak bisa. Kadang mau pergi kerja tuh, mau ke laut lah jelas kayak tadi pagi jam 2 subuh ibu berangkat. Jam 2 subuh ibu berangkat, ngopi tidak, makan tidak, pulang tadi anak ngantar nasi di Pondok Rengkang ibu. Ngantar segini makan, udah nggak bisa nak, tambah lagi datang tadi orang BP Batam, tapi ibu hadapi dengan Pagi tenang. datang lagi ya, Bu? Ibu hadapkan dengan tenang, polisi apa, ibu hadap tenang. Kayak mana bu bilang datang masih punya waktu, katanya tanggal 20 penghabis pendaftaran. Jadi ibu hadap ya dengan tenang ini. Sedih nak. Kayak mana ya nak, kalau kita kayak turun menurun kita sini, mama ibu lahir sini, ibu lahir sini. Sepertinya kayak mana ya cerita orang tua ibu tuh kemarin perang Belanda. Belanda menjajahi sini. Sekarang dulu lepas itu Jepang. Ini lagi negara kita sendiri. Kayak mana tuh nak? Sakit nak, betul-betul sakit, nggak bisa dibayangin. Pikiran ibu tuh kayak mana ya nak? Macam kayaknya kok seperti kosong ibu. Kayaknya udah tak tahu lagi. Kalau sampai ibu ngomong, kalian kalau mau keluar ada nengok polisi ramai kan? Kalau kalian mau keluar, mama carikan rumah, tetap ini keluarga, kalian pindah dulu biar mama tetap bertahan di sini dulu untuk sementara. Bertahan lah sebelum ibu diusir, ibu tetap bertahan dulu. Ya, karena informasi kita tetap digusur. Nah, ibu kayak mana mak nak itu apa bertahankan diri ibu? Nggak bisa. Ibu udah bilang kan, ibu ini seperti kalau nipis ibu melayang, kalau bulat ibu bergolek. Umpama bahasa Melayu tuh. Nah, kan ibu tak bisa mempertahankan apapun. Ibu orang tua dulu, ibu tak tahu apa yang nak ibu omongi. Nah, kayak gitu. Kayaknya dah tak tahu lagi lah nak diomong. Ibu mau melawan, ibu mau melonset sama siapa? Tak pernah terbersit sedikit pun dalam pikiran Leha ganti rugi yang dirinya akan terima sebagai kompensasi rumah yang harus mereka tinggalkan jika dirinya terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya itu. Dirinya bahkan tak peduli lagi seberapa besar rumah baru yang akan ia tempati dan banyaknya uang yang akan dirinya dapatkan setelah angkat kaki dari rumahnya. Leha hanya mengharapkan adanya keadilan yang sebenar-benarnya terjadi kepada dirinya dan warga kampung Sembulang lainnya. Tapi kalau seandainya dikasih kesempatan untuk ngomong, ibu mau ngomong apa buat mempertahankan rumah ibu? Ibu tetap mempertahankan rumah ibu. Karena ibu tak bisa ngomong lagi nak. Ibu dah. Untuk apa maksud ibu ini pemerintah bangun kan masuk ini sekolah di sini? Mana Pancasila kita? Keadilan, makmur dan beradab tuh mana? Maksud ibu itu. Ibu udah tua nak. Aduh, betul-betul nggak adil bagi ibu. Aduh, ibu udah tak tahu lagi nak. Aduh. Makan aja ibu nggak bisa. Kan kita memikir kayak mana nanti aku tinggal di rumah susun, aku mau kos. Cari kos aja di mana, di Galang, di Kampung Baru, di mana aku mau cari nih kos. Udah kayak orang gila ibu, belum dipindah ibu udah kayak orang gila nenek. Kayak mana nanti ibu pindah di rumah baru, walaupun megah kayak istana, ini rumah istana nih dikasih pemerintah seandainya. Enggak sama dengan gubuk ibu nih, dengan tempat ibu kerja Rengkang, dengan rakit ibu di laut tuh. Walaupun dikasih uang 10 juta satu bulan, kayaknya enggak sama dengan tenaga ibu nih. Membanting tulang ibu nih, bekerja dengan seumur ibu 63 tahun nih, ibu tetap kerja. Enggak lama, rasa ibu kalau ibu tinggal di rusun, paling lama ibu setengah tahun. Kayaknya enggak bisa, terus terang aku tak bisa. Tumpah rasa kecewa Leha terhadap pemerintah memuncak. Hatinya betul-betul hancur lantaran harapannya untuk menghabiskan sisa hidup di tanah kelahirannya seolah terenggut dalam sekejap. Namun dirinya menyadari tak banyak yang bisa ia lakukan sebagai rakyat kecil untuk melawan hukum dan kuasa selain mencoba bertahan di sisa masa hidupnya.
Kalau ibu dipaksa nak, tak tahu lagi lah ibu mau cerita. Nangis sajalah golek-golek dekat jalan ni. Nangis saja, nangis. Kering air mata ibu ni, udah kering nak. Udah kering, udah tak ada air mata lagi. Sejak tahu kami mau dipindah, sakit nak. Tapi posisi ibu ni, nenek tak bisa melawan. Yang ibu lawan ni pemerintah nak punya hukum. Ibu tak tahu hukum tu apa. Pasrah ajalah. Tapi sedih hati. Tak guna juga ibu memperjuangkan apa pun, tak guna lagi. Bagi ibu sia-sia. Sedih nak, sedih, sakit hati ni nak, sakit. Pemerintah yang nenek banggakan nak. Tapi sampai saat ini nenek kayak gini, sedih tak nak? Nenek udah tua, sisa hidup nenek tu kalau bisa nenek biarlah di Sembulang ni. Memang Allah menyemput nenek, biar nenek di Sembulang ni, nenek tak nak di kawasan lain. Kalau bisa, tapi kalau tak bisa apa boleh buat. Walaupun nenek dihukum pun sekalipun, kayak tak meyakinkan lagi nenek ni. Tak yakin betul. Posisi nenek sendiri ni, tak yakin nenek. Pergi ke laut nak jam 2 malam tadi malam, di atas rakit duduk 2 air lagi dalam melengong. Ada anak juga. Enggak usah Maha dipikirkan. Nanti stres, ya aku enggak mikir. Tapi air mata tetap keluar, kering air mata nak. Udah tak punya air mata lagi sekarang. Masyarakat kami yang tua-tua ni dah tak punya air mata lagi, dah habis.